Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kita belajar matematika lagi yuk. Masih tetap tentang bangun ruang sisi datar. Sekarang kita akan mempelajari tentang prisma. Pokok bahasannya adalah mengenai unsur-unsur, jaring-jaring, dan luas permukaan prisma. Yuk kita perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar tenda. Kemudian ada tempat biskuit. Selanjutnya ada tempat coklat. Dan yang terakhir ada paving block atau bisa disebut sebagai ubin. Keempat gambar tersebut adalah contoh dari prisma dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kenapa bentuknya berbeda-beda ya? Ternyata jenis prisma dibedakan berdasarkan bentuk alasnya. Seperti pada contoh tersebut ada tenda. Tenda adalah contoh prisma segitiga, walaupun prismanya ditidurkan. Yuk, perhatikan jenis-jenis prisma berikut. Nah, di sini ada prisma segitiga. Seperti contohnya tadi adalah tenda, meskipun prismanya ditidurkan ya. Kemudian ada prisma segi empat atau bisa disebut sebagai balok. Nah, ini adalah prisma segi enam. Alas atas maupun bawahnya berbentuk segi enam. Yuk kita lihat jenis-jenis prisma lainnya. Ada prisma trapesium, belah ketupat, segi 5 beraturan, segi 6 beraturan, dan lainnya. Jadi, penamaan sebuah prisma dilihat dari bentuk alasnya. Alas segitiga pun bermacam-macam. Ada alas segitiga sama kaki, sama sisi, dan siku-siku. Ada persegi panjang, jajar genjang, trapesium, segi 5, segi 6, segi 8, dan sebagainya. Teman-teman masih ingat kan? Macam-macam bangun datar? Diingat ya? Yuk kita mempelajari tentang unsur-unsur prisma. Dari prisma segitiga berikut terdapat titik sudut, sisi atas, sisi tegak, rusuk, sisi bawah, dan tinggi prisma. Nah, sama kan? Jadi, alas sebuah prisma itu ada dua. Ada tutup atau yang terletak di atasnya, dan ada alas bawah. Nah, dinding prisma disebut sebagai selimut prisma. Kemudian ada diagonal sisi. Coba tebak, ada berapa diagonal sisi pada prisma segi 6 tersebut? Diingat-ingat ya unsur-unsur prisma. Kemudian kita akan mempelajari tentang jaring-jaring prisma. Sama halnya seperti pada kubus dan balok, prisma pun memiliki jaring-jaring. Nah, di sini ada jaring-jaring prisma segitiga. Dan ini juga sama, ada jaring-jaring prisma segitiga. Dan ini adalah jaring-jaring dari prisma segi empat atau bisa disebut sebagai balok. Menurutmu bagaimanakah bentuk jaring-jaring prisma segi 5? Ada yang tahu? Yuk kita lihat. Nah, di sini ada sebuah prisma segi 5 yang dibuka dari beberapa rusuknya. Coba teman-teman sempurnakan ya gambar jaring-jaring prisma segi 5 di samping.
Gambarkan jaring-jaringnya pada LKS pertemuan 3 kegiatan 1 yang telah diberikan ya. Kemudian, kalau jaring-jaring prisma segi 6, bagaimana ya bentuknya? Yuk gambarkan juga jaring-jaring prisma segi 6 di LKS ya. Jadi, jaring-jaring prisma ditentukan dari jenis prisma dan bentuk alasnya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang luas permukaan prisma. Seperti halnya pada kubus dan balok, prisma pun memiliki luas permukaan. Bagaimana ya cara mencari luas permukaan prisma? Yuk perhatikan jaring-jaring prisma segitiga berikut. Di sini terdapat jaring-jaring prisma segitiga siku-siku. Maka, luas permukaan prisma didapat dari jumlah luas bidang-bidang bangun datar yang membentuk prisma tersebut. Karena alas prisma ada dua, yaitu alas bawah dan tutup, maka luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas 1 ditambah luas alas bidang 2 ditambah luas alas bidang 3 ditambah luas alas bidang 4. Dan karena ukuran setiap sisi dari selimut prisma yang ditandai oleh angka 2, 3, dan 4 didapat dari ukuran setiap sisi keliling alasnya, dan tinggi setiap bagian selimut prisma pun sama, maka luas selimut prisma dapat dicari dengan menghitung keliling titik-titik dikali tinggi prisma. Hayo, keliling apa? Sudah Ibu jelaskan di atas loh. Kalau selimut prisma itu didapat dari ukuran setiap sisi atau keliling, apa ya? Tulis ya. Maka, rumus luas permukaan prisma adalah 2 dikali titik-titik ditambah titik-titik alas dikali tinggi prisma. Lengkapi jawaban tersebut pada LKS pertemuan 3 tahap mencoba ya. Nah, untuk lebih meyakinkan tentang rumus luas permukaan prisma, kita cari contoh lain. Mencari rumus luas permukaan prisma dengan alas yang berbeda, apakah sama? Yuk perhatikan prisma segi 4 berikut. Di sini terdapat jaring-jaring prisma segi 4 dengan ukuran alas 8 kali 3 cm dan tinggi 20 cm. Luas permukaan prisma segi 4 di samping berarti ya 2 kali luas alas 1 ditambah luas bidang 2 ditambah luas bidang 3 ditambah luas bidang 4 ditambah luas bidang 5. Atau seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, karena ukuran jaring-jaring dari selimut prisma didapat dari ukuran keliling alasnya dan tingginya sama, maka luas permukaan prisma adalah 2 dikali luas alas 1 ditambah titik-titik sentimeter ditambah titik-titik sentimeter ditambah titik-titik sentimeter ditambah titik-titik sentimeter dikali titik-titik prisma. Maka 2 dikali titik-titik ditambah keliling titik-titik dikali titik-titik prisma. Hayo, keliling apa ya? Dan bagaimana cara mencari kelilingnya? Ibu yakin teman-teman pasti bisa. Lengkapi titik-titik tersebut di LKS pertemuan 3 tahap mencoba ya. Kemudian ada suatu soal tentang mencari luas permukaan prisma segi 6. Dicoba ya. Nah, sekarang adalah kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Setelah teman-teman mempelajari tentang jenis-jenis, unsur, jaring-jaring, dan luas permukaan prisma,
Yuk, kita coba simpulkan apa yang teman-teman dapat dari pembelajaran hari ini. Menurutmu, bagaimana cara menentukan luas permukaan prisma? Kemudian, apa saja yang harus diperhatikan saat akan menggambar jaring-jaring prisma dan menentukan luas permukaan prisma? Ayo, Ibu yakin teman-teman pasti bisa. Yuk, tuliskan jawabanmu menurut pendapatmu sendiri ya. Pada LKS pertemuan 3 di tahap menyimpulkan. Semangat! Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Tetap semangat ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!